Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilary. Selamat datang kembali buat kamu. Ya, selamat datang kembali di Ritsarla Hilary, channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar kamu kawan? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rahasia cara menjual atau closing untuk produk UMKM. Khususnya buat teman-teman UMKM, akan saya jelaskan bagaimana senjata masa depan UMKM ini untuk melakukan closing teman-teman. Karena saat ini banyak sekali teman-teman UMKM yang sudah bagus produknya, sudah lengkap legalitasnya, namun belum memiliki teknik untuk melakukan closing. Jadi teman-teman wajib tonton dan simak videonya sampai dengan selesai ya, karena akan saya jelaskan tipsnya, trik, dan bagaimana tutorialnya untuk kita melakukan closing, baik itu di dalam pameran, kemudian di dalam media sosial teman-teman. Oleh karena itu, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, itu video pembuka dari Ritsarla Hilary. Kita akan masuk ke pengantar terlebih dahulu agar teman-teman memahaminya. Nah, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini bukanlah fenomena asing lagi di Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, UMKM ini terus berkembang dan semakin bertambah teman-teman. Nah, di balik berdiri UMKM ini ada pengusaha-pengusaha sukses yang berdedikasi tinggi untuk menopang perekonomian, termasuk teman-teman nih. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pemasaran untuk UMKM yang efektif agar terus bertahan dan berkembang. Mengingat saat ini jumlahnya yang semakin meningkat, para pemilik UMKM harus lebih bisa kreatif dan inovatif dalam memasarkan produknya teman-teman. Oleh karena itu perlu ada beberapa strategi pemasaran untuk memasarkan produk teman-teman. Nah, di dalam dunia bisnis nih, kita tidak hanya membicarakan modal, keuntungan, dan kerugian saja teman-teman, tapi juga perlu untuk membicarakan strategi pemasaran yang akan digunakan. Lalu, apa sih strategi pemasaran untuk UMKM yang terbaik? Lalu bagaimana cara menerapkan strategi tersebut? Nah, simak penjelasannya teman-teman ya. Pada dasarnya, strategi pemasaran dibuat untuk mempromosikan produk sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Selain itu, bisa membantu perusahaan dalam mengidentifikasi pelanggan. Oleh karena itu, strategi pemasaran harus berdasarkan nilai-nilai dan juga ada strategi teman-teman. Nah, hal apa sih yang harus dilakukan agar masyarakat menyukai produk kita? Bagaimana cara memasarkan produknya? Lalu bagaimana contoh strategi pemasaran untuk UMKM yang baik dan efektif? Nah, perlu diketahui, mengetahui cara pemasaran produk yang tepat adalah poin penting dalam menentukan performa perusahaan atau UMKM teman-teman. Hal ini harus dilakukan agar produk bisa dikenal luas di masyarakat, sehingga teman-teman produknya dibeli dan bisa meningkatkan keuntungan bagi teman-teman. Nah, lalu apa sih fungsi teknik closing? Nah, jadi teman-teman untuk fungsinya sendiri adalah untuk bisnis kita, baik online ataupun bisnis offline sebenarnya sama saja, yaitu untuk meningkatkan transaksi penjualan dan juga pendapatan, dalam hal ini omset dan keuntungan teman-teman. Nah, dengan adanya teknik closing ini dapat mendorong dan meyakinkan calon konsumen bahwa berbelanja di produk kita adalah pilihan yang tepat. Intinya nih, penerapan teknik closing pada bisnis dapat membuat produk Anda menjadi laku keras teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana teknik closing itu dilakukan. Nah, apa sih fungsi dari teknik closing? Jadi teknik closing ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan penjualan, termasuk penjualan secara online. Nah, dengan cara yang tepat, maka teknik ini akan membantumu dalam mendatangkan keuntungan sehingga bisnis kamu semakin bisa berjalan terus dan semakin berkembang. Nah, namun teknik closing ini juga perlu disesuaikan dengan banyak faktor. Tentu bisnis dan jenisnya ini, produk yang kamu jual ini berpengaruh di sini. Selain itu, kamu juga nih harus melihat target pasar untuk menentukan teknik apa yang tepat untuk dijalankan. Nah, teknik ini digunakan oleh kita wajib teman-teman sebagai UMKM. Nah, dalam bahasa Indonesia closing itu artinya menutup teman-teman. Jadi, memiliki makna sebagai penutupan sebuah transaksi penjualan, di mana closing ini merupakan tahap akhir dari proses penawaran yang dilakukan oleh seorang petugas seperti kita pengusaha terhadap konsumen yang sedang diprospek. Akhirnya di sini adalah ketika pelanggan tersebut akhirnya mau membeli produk yang kita tawarkan sebelumnya teman-teman, dengan membangun kepercayaan calon konsumen dengan menyampaikan dengan ramah, dan juga ada beberapa teknik yang akan saya jelaskan di video kali ini. Nah, kenapa perlu closing? Jadi closing itu penting teman-teman.
Nah, guru saya pernah bilang bahwa kalau closing itu penting, kalau tidak closing, kepala bakal pusing, kantong kering, istri miring-miring, marah, dan jalan miring-miring lama-lama jadi sinting. Nah, no selling, dying, no closing, nothing. Kalau tidak closing, tidak ada uang masuk ke rekening. Maka bikin pening teman-teman. Maka dari itu dengan menguasai teknik closing akan berefek pada peningkatan jumlah customer Anda yang bakal berdampak juga pada peningkatan omset bisnis Anda teman-teman. Nah, di sini coba resapi kata-kata ini. Supaya produk yang Anda jual laris, Anda tidak hanya cukup punya sikap optimis, Anda juga perlu paham tentang itu bisnis, salah satunya tentang teknik closing. Nah, ilmu closing ini tidak dipelajari di dunia sekolah ataupun kuliah teman-teman. Ini hanya akan didapatkan di lapangan, pas Anda jualan, pas Anda praktek. Sukses ini ada polanya teman-teman. Sukses jualan juga ada polanya. Anda tidak perlu bingung mencari pola tersebut, karena saya akan membagikannya pada video kali ini sebentar lagi teman-teman. Jadi teman-teman wajib tonton dan simak ya teman-teman ya. Nah, sekelumit permasalahan yang terjadi. Nah, kali ini saya akan membagikan salah satu ilmu penting dalam jualan, yaitu terbukti menghasilkan, yaitu adalah teknik closing teman-teman. Saya berharap ilmu ini bakal menjadi solusi dari kegagalan-kegagalan penjualan yang Anda alami selama ini. Coba cek ketika Anda menjual sesuatu, apakah Anda pernah merasakan hal ini? Promosi di mana-mana nih teman-teman, tapi nggak ada yang menghubungi. Cerita detail produknya, tapi mereka nggak tertarik dan nggak butuh. Jawab semua pertanyaan itu, akhirnya tetap saja mereka banyak alasan dan ujungnya mereka nggak jadi beli. Teman-teman udah bicara panjang lebar, ujung-ujungnya juga tetap nggak jadi closing. Bagaimana? Pernah kan? Nah, pernah. Atau nih, ketika teman-teman menawarkan sesuatu, calon customer mengatakan, maaf nih, saya nggak butuh, nggak tertarik, aduh maaf saya sibuk, wah harganya mahal nih, produknya jelek. Itu produk yang lain lebih bagus loh. Atau saya sudah punya langganan. Nah, itu pasti kata-kata yang sering teman-teman dengar dari calon customer kita. Oleh karena itu teman-teman, persiapan dalam closing itu adalah hal yang penting. Banyak orang yang bertanya pada saya, mengapa sebagian besar produk yang saya jual laris manis Tanjung Kibul? Mereka mengira hal ini semata-mata karena hebatnya teknik closing yang saya gunakan. Padahal, hal ini juga dipengaruhi oleh persiapan yang matang, di mana saya selalu melakukan analisa terlebih dahulu sebelum launching sebuah produk. Karena persiapan yang matang mencegah kegagalan datang. Nah, saatnya menganalisa teman-teman. Untuk menganalisa ini saya buat pertanyaan-pertanyaan khusus sehingga makin yakin dengan produk dan penawaran yang akan kita buat teman-teman. Nah, pertanyaan-pertanyaan pertama yang harus kita bikin terlebih dahulu adalah, mengapa orang lain harus beli produk Anda? Lebih mudahkah? Atau lebih murah? Lebih eksklusif, lebih variatif, lebih cepat, lebih enak, atau lebih tahan lama, atau lebih apa? Silakan teman-teman pikirkan pertanyaan yang bakal ditanyakan oleh customer Anda. Jadi teman-teman UMKM wajib memiliki jawaban dari setiap pertanyaan mengapa orang lain lebih harus memilih produk Anda. Nah, yang kedua yaitu kenapa mereka harus percaya kepada Anda. Nah, apakah sudah terbukti? Apakah ada testimoninya? Apakah ada endorsementnya? Lalu buktinya apa? Sertifikasinya apa? Seberapa dekat dengan customer dan apakah direkomendasikan? Pertanyaan ketiga, mengapa alasan mereka harus beli sekarang teman-teman? Apakah produknya eksklusif? Apakah besok harga naik? Apakah promonya berlaku hari ini? Ataukah stok terbatas? Atau diskon untuk hari ini saja? Silakan teman-teman pikirkan pertanyaan-pertanyaan yang bakal keluar dari mulut calon customer kita. Lalu, kenapa orang lain tidak beli produk Anda? Apakah sulit didapat? Apakah harganya mahal teman-teman? Ataukah produk teman-teman kualitasnya jelek atau servisnya buruk? Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar mereka bisa langsung merespon penawaran Anda? Apakah Anda berikan diskon? Apakah teman berikan gratis? Apakah ada bonusnya? Ataukah itu ada hadiahnya teman-teman? Silakan pikirkan, ambil kertas kosong dan tulis jawabannya. Jangan dulu lanjut sebelum Anda memikirkan dari jawaban pertanyaan di atas teman-teman. Nah, jawaban atas pertanyaan sebelumnya ini akan menjadi amunisi teman-teman buat teman-teman ketika jualan, agar keberatan konsumen tersebut tidak muncul atau setidaknya bisa Anda atasi teman-teman. Ujung-ujungnya agar closing penjualan Anda meningkat teman-teman. Nah, setelah Anda mendapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apa nih yang harus Anda lakukan? Yang pertama adalah temukan hot button calon customer Anda teman-teman. Nah, apa sih hot button? Hot button ini adalah mencakup 3 hal teman-teman. Yang pertama itu ada dream, need, dan pain. Silakan Anda jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk mengetahui hot button center customer Anda. Apa yang paling diinginkan oleh customer? Lalu apa yang paling ditakutkan oleh customer? Apa mimpi dari customer? Apa kebutuhannya? Dan apa masalah customer yang ingin Anda selesaikan teman-teman? Jadi di sini teman-teman harus mengetahui hot button dari customer Anda. Selanjutnya, bangunlah kedekatan. Jadi prinsip yang selalu saya bangun yaitu adalah no report, no sell.
Kalau nggak deket, nggak akan terjadi penjualan teman-teman. Orang bakal beli pada orang yang dia kenal, yang dia percaya, serta yang nyaman ketika berkomunikasi. Maka dari itu teman-teman bangunlah kedekatan dengan konsumen Anda sebelum melakukan penjualan. Misalnya pada saat pameran, coba teman-teman bersikap ramah dan tawarkan dengan penuh senyum teman-teman. Bangun kedekatan itu untuk mempersiapkan closing teman-teman. Lalu persiapan closing yang selanjutnya adalah ketahui ciri-ciri closing teman-teman. Jadi dengan kita mengetahui ciri-ciri orang yang akan siap kita closing, maka akan meningkatkan konversi closing penjualan kita. Inilah waktu yang tepat untuk Anda menutup penjualan Anda dengan teknik closing pamungkas. Nah, apa aja sih ciri-ciri kondisi orang yang siap kita closing teman-teman? Yang pertama adalah antusias. Jadi gerakan tubuhnya itu mulai mengikuti, pemilihan kata mulai sama, dan tatapan mata mulai fokus, serta banyak manggut-manggut teman-teman. Selanjutnya yaitu konsumen ini banyak bertanya teman-teman, baik tanya warna, rasa, varian, jenis, harga, cara pembayaran, nomor rekening, dan kemudian menghubungi Anda berkali-kali. Nah, setelah Anda melakukan 3 langkah di atas, barulah Anda lakukan closing teman-teman. Caranya, nah inilah ada 17 teknik closing yang akan saya jelaskan dan wajib teman-teman UMKM harus ketahui untuk memperbanyak closing teman-teman. Yuk kita akan cari tahu, teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Nah, apa saja sih unsur di dalam teknik closing ini? Jadi dengan mempelajari cara teknik closing adalah keterampilan paling penting yang dapat dikuasai oleh setiap pengusaha, baik itu penjualan. Nah, saat bekerja dalam penjualan, Anda dengan cepat menemukan bahwa tidak ada 2 klien yang persis sama. Dengan mengembangkan berbagai teknik closing nih teman-teman, adalah cara yang paling efektif untuk menjaga tingkat closing kita tetap tinggi. Nah, saat ini akan saya bahas bagaimana teknik closing yang paling populer dan bagaimana menerapkannya untuk menghasilkan lebih banyak penjualan. Untuk itu penting nih bagi teman-teman untuk mengetahui, memahami betul soal teknik closing ini. Baik itu pengusaha di media online seringkali telah berinteraksi dengan calon pembeli, namun terkadang hal itu tidak dibarengi dengan teknik closing yang tepat sehingga ujung-ujungnya tidak terjadi transaksi teman-teman. Nah, pertama adalah jawab dengan strategi teman-teman. Banyakkan calon pembeli ini yang ketika tertarik dengan sebuah produk ini akan menanyakan ketersediaan stok terlebih dahulu. Untuk itu nih kita sebagai penjual harus bisa mempengaruhi psikologi pembeli dengan jawaban yang tidak hanya menjelaskan saja soal ketersediaan barang jasa. Jangan jawab dengan ready, tapi bisa dijelaskan bahwa barang tersebut ready tapi stoknya terbatas teman-teman. Ini adalah teknik yang bermanfaat untuk membuat calon pembeli memiliki rasa ketergesaan untuk mengingat stok karena produknya terbatas. Salah satu alasan yang membuat calon pembeli ini urung melakukan transaksi karena biasanya disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan mendesak dari sebuah produk yang ditemukan, sehingga perlu melakukan situasi buatan untuk mempengaruhi pemikiran dari calon pembeli, yaitu tadi dengan cara mempengaruhi keputusan untuk beli sekarang atau besok, atau bahkan tidak beli sama sekali. Teknik ini juga yang biasanya saya gunakan untuk membangun toko baru, karena untuk toko yang sudah lama eksis biasanya sudah mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya teman-teman. Jadi teman-teman wajib mempengaruhi dengan bilang jangan ready stock tapi stoknya terbatas teman-teman. Yang selanjutnya ada unsur follow up teman-teman. Hal lain yang biasanya terjadi di pasar digital nih teman-teman adalah kebiasaan calon pembeli yang tertarik dengan sebuah produk tapi tidak diikuti dengan pembayaran, melainkan calon pembeli akan memasukkannya ke fitur keranjang yang ada di marketplace. Nah, ketika hal ini sudah terjadi teman-teman, maka perlu diiringi dengan follow up dari penjual. Caranya pun kurang lebih sama. Beri penjelasan kepada calon pembeli bahwa barang tersebut stoknya sudah semakin terbatas. Jadi agar si pembeli ini segera melakukan checkout atau pembayaran teman-teman. Nah, unsur selanjutnya itu adalah manfaat teman-teman. Jadi calon pembeli yang tidak melakukan transaksi ini biasanya juga dikarenakan dengan rasa bosan terhadap sebuah produk. Sebab nih, sebelum menentukan kualitas baik dari produk, konsumen ini akan mengedepankan nilai manfaat yang ada di produknya. Melalui penyertaan video ini, diyakini dapat mengikis keraguan calon pembeli untuk melakukan transaksi. Ingat nih, kembali lagi di faktor yang utama, yakni pembeli takut ketika barang sampai tidak sesuai dengan yang diharapkan teman-teman. Jadi teman wajib membuat video manfaatnya. Nah, selanjutnya adalah testimoni teman-teman. Ini adalah cara yang secara tidak langsung menjawab keraguan calon pembeli untuk melakukan transaksi. Sebab dari itu, dari testimoni ini akan memberikan gambaran kepada calon pembeli lainnya terhadap ulasan produk yang sudah digunakan oleh orang lain. Karena calon pembeli juga tidak mau nih dijadikan kambing percobaan untuk produk yang baru. Nah, untuk dropshipper bisa melakukan screenshot terhadap testimoni supplier karena pada prinsipnya juga sama teman-teman. Jadi teman-teman wajib memiliki foto atau video tentang sebuah testimoni dari produk teman-teman. Nah, unsur selanjutnya yaitu adalah garansi teman-teman. Jadi penjual juga harus menjawab keraguan calon pembeli dengan meyakinkan melalui garansi yang diberikan. Garansi ini juga
menjadi salah satu bentuk tanggung jawab penjual yang menunjukkan profesionalitasnya. Nah, tuliskan teman-teman di deskripsi dengan jelas soal garansi yang akan diberikan guna menambah keyakinan calon pembeli. Nah, itulah beberapa tips yang bisa dilakukan unsur teknik closing oleh para pelaku usaha seperti kita UMKM yang mengandalkan marketplace sebagai toko online juga dan juga offline-nya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman adalah gambar asli teman-teman. Hal ini sangat ampuh bagi mereka untuk pemula nih yang baru memulai dan membuka toko online buat teman-teman, dimana kebanyakan nih calon pembeli yang urung melakukan transaksi ini karena masih ragu dengan produk yang dijual. Mereka khawatir produk yang dibelinya ini ketika sampai akan berbeda dengan yang ada pada gambar iklan. Maka sebisa mungkin teman-teman gunakan gambar asli dan lebih baik jika disertakan dengan sebuah video. Jadi teman-teman digunakan juga video untuk menggambarkan produk teman-teman. Nah, apa sih senjatanya? Oke teman-teman, kita akan bahas satu persatu senjata teknik closing. Jadi teman-teman wajib simak sampai dengan selesai videonya ya. Senjata teknik yang pertama adalah iya. Jadi buat calon customer ini berkata iya sebanyak-banyaknya teman-teman. Contohnya nih, Bu, sebelumnya Ibu memang sering kesini ya? Pasti customer jawab iya. Mudah kan Bu menemukan alamat kami? Nah, pasti customer jawabnya iya. Nah, jadi kuncinya teman-teman, jangan biarkan calon customer berkata enggak, tidak, dan hal yang serupa. Contoh pertanyaan yang salah nih, Ibu jadi beli apa enggak? Pasti jawabnya enggak teman-teman. Nah, pertanyaan tersebut secara tidak langsung mengarahkan pikiran si Ibu untuk berkata enggak. Arahkan nih pikiran mereka untuk menyetujui pernyataan yang Anda buat teman-teman. Gunakan pertanyaan terbuka, contohnya, Ibu pilih yang ini atau yang itu Bu? Nah, suka yang ini atau itu? Atau teman-teman menggunakan pertanyaan yang jawabannya pastinya adalah ya, dan iya teman-teman. Dengan kata iya yang terulang maka akan membentuk sebuah pola teman-teman. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa diperlukan 3-8 jawabannya yang agar pola ini benar-benar terbentuk. Yang harus Anda ingat, jangan terlalu banyak juga bertanya teman-teman. Jadi orang akan bete. Nah, jika sudah maka akan lebih mudah melakukan closing dengan membuat customer berkata iya dan iya teman-teman. Nah, teknik kedua yang pertama adalah yang nanya yang pasti menang teman-teman. Jadi jangan menghentikan percakapan berakhir di Anda teman-teman. Contohnya nih, contoh satu misalnya calon pembeli, wah harganya mahal ya. Nah, penjual pasti iya Bu, dari sana emang mahal. Ini pasti gagal closing teman-teman. Harusnya nih, wah harganya mahal nih. Jawaban kita adalah, oh iya Bu memang mahal, tapi sebelumnya mohon maaf Ibu membandingkannya dengan apa ya. Nah, jawaban kedua, misalkan memang mahal Bu, tapi sebentar Bu, bukankah Ibu mengingat produk yang sangat berkualitas? Nah, yang ketiga misalkan, oh gitu, menurut Ibu nih berapa harga yang pantas untuk produk ini? Jadi di sini teman-teman kuncinya, coba Anda perhatikan contoh tadi, setiap kali calon customer ini mengungkapkan keberatannya, ketika Anda jawab, selalu Anda akhiri dengan pertanyaan. Nah, disinilah maksudnya teman-teman. Jadi jangan pernah menghentikan percakapan berakhir di Anda teman-teman. Langsung tanya balik ya teman-teman. Jadi contoh percakapan, oh harganya mahal, iya Bu, dari sini emang mahal, pasrah pasti gagal. Oleh karena itu teman-teman, usahakan teman-teman memberikan pertanyaan teman-teman ketika orang lain atau customer itu berkata tidak teman-teman. Itu adalah teknik closing yang kedua teman-teman. Teknik closing yang ketiga yaitu adalah berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran teman-teman. Contohnya nih, kalau Ibu pakai produk ini, Ibu akan lebih sehat, lebih cantik, dan terlihat 10 tahun lebih muda. Coba aja Bu. Nah, kemudian produk ini lebih murah Bu, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan untuk berinternet dengan daripada produk lainnya. Nah, atau kalau Ibu beli hari ini nih, Ibu bisa dapat bonus extra bed, bantal, dan gratis diantar sampai rumah teman-teman. Jadi teman-teman, kuncinya adalah berikan 3 keuntungan secara ringkas dalam satu penawaran. Orang biasanya suka dengan produk yang manfaatnya banyak, terlepas apakah produknya barang atau jasa teman-teman. Jadi teman-teman wajib membuat dulu skenario atau skrip teman-teman melakukan penawaran ya. Jadi dengan berikan 3 keuntungan, silakan teman-teman catat apa kelebihan dan keuntungan dari produk yang teman-teman tawarkan. Nah, teknik keempat yaitu adalah no or never teman-teman. Jadi mereka harus memutuskan saat itu juga, kalau tidak dia akan menyesal teman-teman. Contohnya nih, diskon ini Bu hanya berlaku untuk hari ini saja loh Bu. Atau sekaranglah saat yang tepat paling untuk bertransaksi Bu, besok mungkin harganya akan naik. Atau hari ini harga hanya 150.000, besok harga bisa naik 10 kali lipat loh Bu. Nah, kuncinya jadi Anda harus ingat teman-teman, calon customer ini suka menunda. Jadi kita wajib no or never.
Dengan adanya teknik no or never ini akan memaksa calon customer untuk tidak menunda. Kenapa? Karena jika dia menunda akan ada kerugian besar teman-teman. Entah masa promonya, diskon, hadiah atau bonusnya dan lainnya itu habis, atau produknya tidak lagi, atau bahkan harganya akan naik. Nah, teknik ini cocok untuk teman-teman yang sedang mengadakan promo-promo kreatif atau memang momen-momen khusus untuk memiliki keterbatasan jumlah produk atau jumlah waktu ataupun jumlah pembeli teman-teman. Teknik keempat, teknik no or never teman-teman. Nah, teknik selanjutnya adalah surprise teman-teman. Jadi teman-teman wajib beri kejutan yang menyenangkan kepada customer Anda. Contohnya teman-teman misalkan, khusus untuk Anda nih, saya akan memberikan power bank secara gratis. Tolong tapi jangan cerita ke pelanggan yang lain ya. Atau nih, karena Mbak sudah jadi customer kami, untuk pembelian berikutnya free ongkir loh Mbak. Atau karena Ibu sering belanja di sini, kami akan berikan sesuatu khusus untuk Ibu. Jadi ada teknik surprise teman-teman. Jadi kuncinya teman-teman adalah orang itu suka dengan kejutan. Lebih baik Anda tidak menjanjikan lebih, tapi pada akhirnya akan memberikan sesuatu yang lebih. Daripada menjanjikan lebih tapi pada kenyataannya Anda tidak menepatinya. Teknik ini teman-teman akan sangat berguna terutama untuk memancing pembelian berikutnya. Orang nih kalau sudah puas dan bahagia biasanya akan terus-menerus beli ke kita. Bahkan dia akan menyebarkan virus WOM kepada teman-temannya, yaitu virus dari mulut ke mulut teman-teman bercerita kepada yang lainnya. Nah, teknik keenam adalah teknik perbandingan teman-teman. Berikan 3 penawaran dan simpan yang ingin dijual di urutan kedua teman-teman. Contohnya nih, Anda ingin menjual produk X harganya 185.000. Produk ini awalnya nggak laku. Kalau Anda menggunakan teknik perbandingan, maka Anda akan buat produk A dan B yang notabene produk A ini lebih mahal daripada produk B. Nah, sedangkan produk X ini harganya di tengah-tengah dan kualitasnya pun sama demikian. Jadi teman-teman misalnya nih ya, Ibu produk A harganya lebih mahal, kualitasnya pun memang sangat bagus. Kalau produk X ini harganya lumayan terjangkau Bu, kualitasnya juga bagus, cocok untuk Ibu nih. Nah, kalau produk B harganya murah banget Bu, tapi ya itu kualitasnya pun biasa-biasa aja. Nah, jika Anda harus memilih, maka Anda mau beli produk yang mana nih? Berdasarkan survei ini ke beberapa orang di beberapa tempat, ternyata orang cenderung memilih produk yang pertengahan teman. Jadi apalagi kalau yang A dan B sudah kita setting lebih mahal dan lebih murah, otomatis orang akan memilih yang X tengah-tengah. Akan terasa berbeda nih jika Anda hanya menjual produk X aja. Nah, tidak ada yang dibandingkan. Orang justru cenderung tidak beli. Alhasil, teknik perbandingan ini sangat efektif jika dibandingkan dengan penawaran tanpa ada yang perbandingan teman-teman. Jadi jika teman-teman punya produknya ada 3, nah bisa gunakan teknik perbandingan ini dan gunakan produk kedua untuk melakukan penjualan teman-teman. Nah, teknik selanjutnya, teknik ketujuh itu adalah harga coret teman-teman. Tunjukkan harga asli dan harga penawaran terbaru, biarkan dia menghitung sendiri teman-teman. Intinya teknik ini mirip-mirip dengan teknik perbandingan, perbedaannya terletak pada kesederhanaannya teman-teman. Jadi karena lebih simpel, Anda tinggal cantumkan harga terdahulu, harga aslinya, terus dicoret dan tampilkan harga penawaran Anda saat ini. Contohnya harga A 95.000, harga B 309.000, coret jadi 95.000 teman-teman. Nah, lebih emosional yang mana teman-teman? Pasti orang cenderung lebih ingin menghemat. Sadar nggak sadar, kalau pakai teknik harga coret ini orang akan menghitung sendiri berapa uang yang akan mereka hemat ketika dia memutuskan untuk membeli. Dari 2 contoh A dan B ini, pasti kebanyakan orang akan memilih yang B karena dari 300.000 menjadi 95.000, padahal itu harga aslinya teman-teman. Ini adalah teknik harga coret teman-teman. Yang ke-8 ada teknik menjilat. Nah, katakan pada customer bahwa dia hebat, Anda kagum dan terkesan dengannya. Contohnya nih, wih mantap, cantik sekali Mbak, baju ini memang cocok banget dipakai sama Mbak. Wow, keren, Mas terlihat lebih muda pakai kemeja itu, pas banget Mas. Nah, jadi pokoknya Anda puji calon customer Anda karena orang itu suka dengan pujian. Semakin Anda jago dalam memuji dan membuat hidungnya melayang, semakin besar potensi closing yang akan Anda dapatkan. Jadi teknik ke-8 ini adalah teknik menjilat teman-teman. Teman-teman silakan sesuaikan teknik yang akan saya jelaskan di sini ya teman-teman ya. Kemudian teknik selanjutnya, teknik ke-9 adalah banding pesaing teman-teman. Ini berlaku untuk produk mahal, edukasi dengan cost total teman-teman. Contohnya nih, memang bener Bu, kalau Ibu ambil produk di tempat lain, harganya memang lebih murah nih Bu. Tapi ya itu Bu, coba Ibu hitung sendiri nih, kalau di kita sama ambil mahal, tapi bisa dipakai untuk 2 tahun teman-teman. Nah, di tempat lain memang murah Bu, tapi ketika 3 bulan Ibu harus mengganti karena mungkin rusak, Ibu bisa hitung sendiri berapa uang yang harus Ibu keluarkan dalam 2 tahun loh. Jadi intinya teman-teman, dengan teknik ini calon customer ini akan memikirkan sendiri kelemahan produk pesaing Anda. Ini berlaku terutama jika Anda memiliki produk yang menyasar menengah ke atas, harganya mahal dan kualitasnya bagus teman-teman. Jadi gunakan teknik membandingkan dengan pesaing namun tidak secara langsung teman-teman. Maka
kemungkinan akan mendapatkan closing itu buat produk teman-teman akan lebih besar teman-teman. Jadi dengan teknik ini, teknik ke-9 yaitu dengan namanya teknik banding pesaing teman-teman. Yuk kita lanjut ke teknik yang ke-10, teknik selanjutnya yaitu adalah teknik tampak murah teman-teman. Pecah biaya yang dikeluarkan customer agar terlihat lebih kecil. Maksudnya gimana? Jadi contoh gini, hanya dengan 5.000 per hari, kini Anda bisa menikmati siaran langsung seri A di TV kesayangan Anda. Cukup dengan 3 juta per bulan, Anda bisa memiliki rumah impian Anda selama ini. Atau misalkan cukup sekarang 140.000 per bulan, Anda bisa menikmati makanan spesial kami sepuasnya. Jadi intinya teman-teman, ada sesuatu yang gelap dari harga yang ditawarkan. Sebenarnya harganya tetap sama saja, tapi Anda memecahnya dengan menjadi lebih. Teman-teman bisa pecah menjadi bulanan, mingguan, atau harian, atau sesuai dengan paket yang teman-teman tawarkan. Jadi produknya itu teman-teman pecahkan nilainya misalkan menjadi 30 hari, atau teman-teman kecilkan lagi jadi nggak terlihat besar. Ini namanya teknik tampak murah teman-teman. Nah, teknik selanjutnya yaitu adalah teknik todongan. Jadi hadirkan rasa malu jika mereka tidak membeli. Contohnya gimana maksudnya? Jadi Anda akan menodong si calon customer secara tidak langsung agar rasa malu atau nggak enakannya muncul. Caranya gimana? Caranya Anda bisa berikan makanan spesial untuknya jika Anda bertemu dengannya, atau Anda ajak makan customer Anda, traktir dia. Pokoknya semakin banyak yang Anda berikan untuknya, bahkan itu spesial, semakin tinggi rasa nggak enakan itu muncul. Ini namanya teknik nodong teman-teman. Jadi teknik ini cocok jika Anda punya produk yang nilai harganya besar. Kalau harganya murah, pakai teknik lain aja, karena teknik ini mengeluarkan biaya. Jadi Anda harus ingat itu. Teknik ini tidak akan mempan untuk orang-orang yang nggak tahu diri teman-teman. Jadi udah dikasih banyak, nggak taunya nggak sih, kan ngeselin teman-teman. Jadi teman-teman wajib simak video teknik-teknik ini, namun teman-teman wajib sesuaikan ini sebagai bekal senjata teman-teman buat UMKM dalam melakukan teknik closing teman-teman. Nah, teknik selanjutnya yang ke-12 yaitu adalah teknik empati teman-teman, dimana tunjukkan Anda bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Contohnya nih, sebelumnya saya juga memiliki masalah yang sama, tetapi nih setelah memakai produk ini loh, semua masalah yang mengganggu hilang dalam sekejap. Atau contohnya, produk ini cocok untuk saya, mungkin aja Anda bisa mencobanya. Atau dulu saya pun berpikir sama seperti Anda, semua MLM itu sama, dan saya benar-benar bisa merasakan apa yang Anda rasakan, namun saya menemukan MLM ini berbeda dengan yang lain. Jadi intinya, sekali lagi, no report, no sell. Teknik ini adalah teknik paling ampuh dalam membangun kedekatan teman-teman. Semakin Anda dekat, semakin besar potensi Anda untuk closing. Nah, ketika Anda bisa merasa bagaimana rasanya menjadi mereka, maka closing ini akan terjadi dengan sendirinya teman-teman. Jadi teman-teman wajib empati, tunjukkan bahwa teman-teman bisa merasakan apa yang mereka merasakan, dan teman-teman masuk perlahan-lahan, tawarkan produk yang teman-teman miliki dengan pengalaman pribadi teman-teman. Nah, teknik selanjutnya, teknik ke-13 adalah eksklusif teman-teman. Jadi tidak semua orang bisa mendapatkan produk ini dan hanya terbatas teman-teman. Contohnya, maaf, tidak semua orang bisa ikut training ini, khusus member aja, atau Bu, produk ini jumlahnya terbatas, hanya ada 3 biji saja lagi loh sisanya gitu kan. Jadi catatan yang perlu Anda catat ini adalah teman-teman tidak boleh berbohong. Kalau memang tidak terbatas ya jangan katakan terbatas, gunakan saja sesuai porsinya. Nah yang termasuk terbatas itu tidak sampai puluhan jumlahnya. Kalau sudah sampai puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan, itu sudah tidak terbatas lagi. Hati-hati ya, jangan sampai teman-teman bikin blunder teman-teman. Jadi teman-teman wajib gunakan teknik yang saya jelaskan di video ini sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, teknik selanjutnya, teknik ke-14 adalah teknik bridging teman-teman. Jadi caranya arahkan customer secara tidak langsung, biarkan mereka memilih sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya teknik ini mirip-mirip dengan teknik perbandingan. Letak perbedaannya adalah kalau teknik perbandingan ada sedikit kecenderungan untuk beli produk yang kedua, atau kalau yang ini tidak ada teman-teman. Jadi tunjukkan ke calon customer produknya apa saja, pastikan mereka memilih apa yang mereka pilih. Anda hanya memastikannya itu cocok untuknya. Anda hanya berfungsi sebagai jembatan di antara pilih-pilihan yang mungkin mereka. Jadi teknik ini cocok untuk bisnis yang basic, jualannya menggunakan toko seperti butik, fashion, retail, dan lainnya teman-teman. Jadi teman-teman wajib menggunakan teknik ini disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada teman-teman, dan juga dengan kondisi dari kegiatan yang teman-teman lakukan. Nah, selanjutnya teknik ke-15 ada teknik jokes teman-teman. Jadi buat orang tertawa atau tersenyum dengan penawaran atau kata-kata Anda. Maksudnya gimana Bang? Maksudnya ketika Anda berhasil membuat orang lain tertawa, maka mereka akan lebih menyukai Anda. Orang ini lebih suka membeli dari orang-orang yang disukainya. Orang kalau sudah berpikir senang
ketawa ketiwi, jarang berpikir negatif, termasuk berpikir bahwa Anda itu sedang jualan. Ceritakan cerita-cerita lucu atau lelucon yang sekiranya bisa buat calon customer Anda tersenyum bahkan tertawa lepas. Nah, teknik ini adalah teknik jokes yang ke-15 teman-teman, maka akan lebih mudah mendapatkan closing. Nah, teknik yang ke-16 adalah teknik jika maka. Nah, apa kerugian mereka jika tidak memilih produk ini teman-teman? Teknik ini mirip-mirip dengan teknik now or never. Bedanya nih, teknik ini seperti bukan teknik, padahal sengaja kita ungkapkan agar si calon customer bisa berpikir tentang kerugiannya kalau tidak membeli produk kita. Contohnya nih, jika Anda tidak mencegahnya, maka keluarga Anda dalam ancaman demam berdarah. Sebaiknya kita mencegah dengan membeli obat oles anti nyamuk seperti ini. Atau nih, jika Anda tidak membeli sekarang, maka besok Anda harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membelinya teman-teman. Jadi gunakan teknik 11, teknik jika maka. Kasih tahu kerugian mereka jika tidak memilih produk teman-teman. Ini namanya teknik ke-16 teman-teman. Selanjutnya teknik ke-17 adalah cerita orang teman-teman. Jadi kasih testimoni atau pengalaman dari orang lain. Kenapa cerita orang? Ya karena orang cenderung lebih yakin jika Anda menceritakan pengalaman orang lain kepadanya. Terlebih nih jika pengalaman tersebut ada kemiripan dengan kondisi calon si customer. Contohnya misalnya bisnis Anda adalah bimbingan belajar. Tiba-tiba ada seorang ibu yang ragu dengan kualitas bimbel Anda bisa mengatasinya dengan teknik ini teman-teman. Contohnya, tahun lalu ada seorang ibu yang juga mengajukan pertanyaan yang sama dengan ibu. Tampaknya ia juga merasa ragu dengan kualitas bimbingan belajar ini. Namun setelah putranya mengikuti kelas percobaan, ia nih akhirnya merasa yakin dengan kualitas kami. Putranya sekarang sudah lulus dan masuk ITB. Dan saya pikir ibu itu sangat puas dan dengan bimbingan belajar yang kami miliki, karena baru 2 hari yang lalu ibu ini memasukkan putra keduanya ke bimbingan belajar ini juga. Jadi dengan menggunakan teknik cerita orang, maka orang tersebut akan secara tidak langsung ingin mengikuti atau membeli produk kita teman-teman. Nah itu teman-teman teknik closing yang sudah saya jelaskan di video kali ini. Saya berharap teman-teman dengan adanya teknik closing ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman UMKM, buat sahabat wirausaha dan juga teman-teman yang menonton video kali ini. Semoga teman-teman usahanya semakin sukses, semakin maju. Jangan lupa teman-teman mohon di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk teman-teman yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman, terima kasih atas waktu menontonnya. Sampai bertemu kembali di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya, karena video-video saya yang sebelumnya itu terkait dengan legalitas usaha. Dan saat ini saya sudah masuk ke bagian tahap kedua dari Rit Sarla, yaitu bagaimana teknik pemasaran dan teknik pengembangan untuk proses penjualan UMKM. Terima kasih teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.